Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman dari kelas 2C TPPL dengan NIM 200207054. Pada video kali ini saya akan belajar untuk identifikasi besaran dampak menggunakan software atau aplikasi Aloha dan Marplot untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penilaian resiko lingkungan yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri. Adapun studi kasus yang saya angkat, yaitu perusahaan PT Sumber Petrokimia di Kabupaten Cilacap membuat pestisida dengan bahan baku yang digunakan adalah amonia. Bahan baku ini disuplai langsung dari kota Surabaya. Diketahui, truk membawa bahan baku amonia temperaturnya 25 derajat Celcius dengan massa tangkinya 80%. Kemudian truk ini memiliki diameter 2 meter dan panjang truknya adalah 5 meter dan menuju perusahaan PT Sumber Petrokimia di Kabupaten Cilacap. Namun, ketika melintas di depan Kelurahan Pertasinga, truk menabrak pembatas jalan dan menghantam tiang lampu penerangan jalan yang berdiameter 20 cm. Kemudian kecelakaan ini terjadi pada hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akibatnya dari kecelakaan ini terjadi ledakan dan semburan api di lokasi kejadian. Berdasarkan data dari BMKG Kabupaten Cilacap, pada saat itu terdapat hembusan angin yang cukup kuat yang berasal dari timur dengan kecepatan 4,2 meter per sekon dan temperatur udara saat itu adalah 26 derajat Celcius. Cuaca cerah berawan dengan kelembaban 60%. Berdasarkan peristiwa tersebut, apakah kantor Kelurahan Mertasinga berada pada zona bahaya? Baiklah, langkah pertama kita harus setting data dulu dengan klik si data, kemudian kita menentukan lokasi. Nah, lokasi yang tadi pada studi kasus yang digunakan yaitu Mertasinga, Kabupaten Cilacap. Kita klik select. Kemudian building type exchange parameter, yaitu lokasinya yang saya gunakan adalah satu lokasi. Kemudian lokasi tersebut terhalang oleh bangunan atau pohon atau tidak. Yang saya gunakan adalah tidak terhalang. Artinya Kelurahan Mertasinga tidak terhalang oleh pohon dan lain-lain. Lalu klik OK. Setelah men-setting data, kemudian kita men-setting untuk waktunya. Untuk waktunya yaitu bulan 7 atau bulan Juli tanggal 9. Untuk jamnya yaitu 12 siang. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah data sudah dilengkapi, kemudian kita men-setting bahan kimia yang digunakan. Bahan kimia yang digunakan pada studi kasus tersebut adalah amonia. Lalu kita klik select atau kita pilih. Kemudian untuk data atmosfer kita klik untuk input. Nah, tadi dari studi kasus untuk kecepatan angin 4,2, arah angin dari timur, kemudian untuk cuacanya cerah berawan. Kemudian setelah data-data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Cilacap dan bahan kimia yang digunakan telah ditentukan, untuk sumber bahayanya tadi berasal dari tangki truk yang membawa amonia. Kita pilih tangki dengan diameter 2 meter dan panjangnya adalah 5 meter. Satuannya meter. Kemudian untuk isinya adalah liter. Lalu kita klik OK. Nah, untuk tanknya tersebut itu membawa gas atau membawa cairan atau tidak diketahui. Untuk amonia yang dibawa oleh truk tersebut itu yang saya gunakan adalah membawa cairan atau liquid. Lalu klik OK.
Kemudian di sini adalah volume dari tangki tersebut. Yang saya gunakan adalah 80%. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tank failure. Tank failure ini merupakan analisis kejadian di mana tank tersebut mengalami proses peledakan dan terjadinya kobaran api. Untuk itu saya memilih leaking tank, chemical is burning, jet fire. Yang kedua, kemudian klik OK. Nah, tadi kan truk tersebut juga menabrak pembatas dan menabrak tiang penerangan jalan. Nah, tiang penerangan jalan tersebut memiliki diameter 20 cm. Kemudian kerusakan dari bawah, yaitu sebesar 20%. Lalu klik OK. Nah, setelah data sudah disetting, kemudian kita tentukan korelasi bahaya. Yang pertama, merah ini potensial bahayanya akan meninggal pada 60 detik. Kemudian yang kedua adalah akan mengalami luka-luka pada 60 detik. Yang ketiga adalah mengalami luka ringan setelah 60 detik. Radius treat zone ditentukan, kita masuk ke Marplot, lalu klik Go to Map. Kemudian kita memilih lokasi dengan klik Address, kemudian klik daerah yang akan dicari yaitu klik Mertasinga, kemudian klik Find. Kemudian untuk mengetahui lokasinya yaitu klik Show on Map. Kita masuk ke aplikasi Aloha untuk setting search point at click point untuk mengetahui besaran dampak pada lokasi depan Kelurahan Mertasinga. Berdasarkan keterkaitan dari aplikasi atau software Aloha dan Marplot ini, untuk treat zone atau besaran dampak dibuktikan dengan warna merah, di mana warna merah tersebut menutupi seluruh Kelurahan Mertasinga. Itu menandakan bahwa apabila terdapat aktivitas atau orang-orang yang berada dalam Kelurahan Mertasinga tersebut akan mengalami kematian dalam 60 detik karena masuk dalam zona bahaya. Kemudian untuk di luar Kelurahan Mertasinga itu masuk dalam zona orange. Zona orange ini akan mengalami luka-luka yang cukup berat. Kemudian untuk sekelilingnya lagi yaitu red zone untuk warna kuning ini menunjukkan potensi bahaya yang akan terjadi 60 detik setelahnya ledakan dan orang-orang mengalami luka ringan. Berdasarkan tingkatan warna pada treat zone ini untuk lokasi Kelurahan Mertasinga berada dalam zona bahaya. Kemudian untuk lokasi setelah treat zone ini itu dikategorikan aman atau tidak terpapar oleh kejadian ledakan dan terjadinya kebakaran karena ledakan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.